Jadi ada pejabat lelang kelas 1, ada pejabat lelang kelas 2, ada teman-teman balai lelang. Apa sih profesi pejabat lelang kelas 2 itu? Tentunya melaksanakan lelang. Di ketentuannya ada 4 ya, pelelang pertama, pelelang muda, pelelang madya, dan pelelang utama. Hai, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama Cahyo di Catatan Si Cahyo. Bersama ini telah kedatangan dua orang narasumber yang bagi saya terasa istimewa karena salah satunya gitu adalah langsung saja selamat datang Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Cahyo. Cahyo dan Cahyo. Kuadrat Cahyo. Bersama dua orang Cahyo juga ada hadir bersama kita adalah Pak Palomes. Palomes Cahyo. Palomes Cahyo. Tiga. Bapak-bapak, Pak Cahyo dan Pak Palomes, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pejabat lelang nih. Siap. Pejabat lelang Siap. kelas 1. Nah kebetulan teman-teman Pak Cahyo ini adalah pejabat lelang kelas Kakak kelas kita. kakak kelas. Ya kan kelas Kakak 2. kelas dua. Iya benar. Iya benar. Bapak. Kakak kelas kita pejabat lelang kelas 2 dan Pak Palomes pejabat lelang kelas 1 yang berdudukan di KPKNL Bogor. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman perlu tahu informasi tentang Pak Cahyo sebagai pejabat lelang kelas 2. Monggo Pak Cahyo. Baik, terima kasih para hadirin yang di studio maupun yang di rumah. Ada berapa ribu Pak? Gitu. Oke, baik. Perkenalan singkat dari saya, nama saya Cahyo Nudi Prastyo. Kebetulan saat ini saya mengemban tugas sebagai pejabat lelang kelas 2 di wilayah DKI, Jakarta Pak. DKI. Ya, geser tadinya dari Banten. Tadinya Tangerang ya, Banten. Betul, ya? Banten. Oh iya. Geser ke DKI. Sudah mulai dari bulan Maret kemarin. 2004. Sekarang, betul, ke DKI. Nah, cerita singkat mengenai pejabat lelang kelas 2 itu ngapain saja? Ya tentunya melaksanakan lelang selayaknya seperti pejabat lelang kelas 1. Cuman tupoksi yang berbeda, Pak. Nah, pembagian tugasnya gimana tuh, Pak Betul. Palomes? Antara Kalau PL1 dan PL2. PL1 itu dia kita Palomes belum memperkenalkan diri loh. Sebagai apa loh? Oh iya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Palomes, saya pelelang ahli madya KPKNL Bogor dan pejabat lelang kelas 1. Saya adik kelasnya Pak Cahyo. Jadi tadi pertanyaan Pak Cahyo ya, Cahyo ini ya. Cahyo 1, Cahyo 2. Bedanya ya lah kalau pejabat lelang kelas 1 itu bisa semua lelang. Ya. Nah, Termasuk lelang kita juga. Nah, termasuk lelang sukarelanya Pak Cahyo. Ya. Nah, kalau Pak Cahyo pejabat lelang kelas 2 hanya bisa melelang aset sukarela dan juga non eksekusi. Yang mana contohnya seperti punya pribadi, perorangan, perusahaan atau kedutaan itu bisa dilakukan oleh Pak Cahyo. Nah, Kalau pelelang kelas 1 itu eksekusi dan non eksekusi wajib serta non eksekusi sukarela. 3 jenis lelang besar. Lebih itu berat tanggung jawabnya ya Pak? Lebih berat tanggung jawabnya. Karena mewakili negara ya. Iya. Sama-sama mewakili negara sih ya. Sama-sama penggiat PNBP Pak? Sama penggiat PNBP. Pejuang PNBP. Cuma memang khusus untuk eksekusi di Pak Palomes Dibebankan PL kelas 1. Betul. Jadi PL kelas 2 hanya untuk lelang sukarela sama non eksekusi. Betul. Nah, di ranah jual beli ya, transaksi ya. Iya, betul. Sebenarnya PL2 tuh bisa juga kan lelang misalnya tanah, bangunan gitu seperti yang biasanya banyak dilakukan oleh PL1 kan? Bisa ya. Pada prinsipnya kita ya sama ya. Mungkin dalam PMK juga teman-teman sudah mengetahui bahwa seorang pejabat lelang itu tidak boleh menolak permohonan lelang. Betul. Sepanjang berkasnya lengkap. Lalu legalitas formalnya juga mencukupi gitu ya. Jadi yang dilelang sebenarnya apa aja? Kalau tadi pertanyaan Pak Cahyo 1 terkait dengan tanah dan bangunan sebenarnya bisa saja. Bisa kan? Bisa saja. Jadi ada tapi milik pribadi ya. Milik pribadi Misalkan ada contoh ada seseorang pengen dijualkan ruko.
pengen dilelang. pengen dilelang. Bukan bawa ke notaris misalnya. Ya, kan? bisa silakan langsung hubungin pejabat lelang kelas 2 di wilayah tersebut gitu, di mana objek tersebut berada. Misalkan contoh di Solo gitu ya. Jauh banget ya, nggak apa-apa ya. Contoh di Kampungnya Solo. kali itu. Jadi silahkan nanti teman-teman yang ingin melelang objek berupa ruko tersebut menghubungi pejabat lelang kelas 2 di wilayah Solo. Gitu. Tapi kalau di wilayah tersebut tidak ada pejabat lelang kelas 2, maka diperbolehkan untuk menggunakan Kelas 1. pejabat lelang kelas 1. Oh, gitu. Di KPKNL ya. Sebenarnya kita relate, Pak. Iya betul ya. Jadi kalau di pejabat lelang kelas 1 tuh adanya di KPKNL. Betul. Nah, kalau PL2? Kalau PL2 di kantor PL2. Di kedudukan kantor tempat PL2. kedua. Betul. Nah, kalau misalnya PL1 kan di KPKNL. Iya. Mungkin semua orang tahu lah ya. Lewat media apa segala macam kedudukan PL1 di kota tersebut ya. Iya. Itu relatif lebih bisa lebih tahu lah. Kalau teman-teman nih ingin tahu kantor kedudukannya PL2 tuh gimana tuh? Oke, Atau gimana nih? Sorry Pak. Bagaimana cara Pak Cahyo mempromosikan kepada para pemohon gitu? sebelum saya bicara mengenai promosi, bagaimana cara mempromosikan kepada para pemohon, tentunya teman-teman bisa akses informasi seputar alamat kantor pejabat lelang kelas 2 di websitenya DJKN. Iya, Di ada. situ ada tuh website DJKN. Data pejabat lelang. Data pejabat lelang kelas 2 di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pertama, Pak Cahyo. Dan izin untuk yang kedua, bagaimana cara saya mempromosikan profesi pejabat lelang ini ke masyarakat? Tentunya sekarang kan sudah ada literasi digital ya, Pak. Iya. Lagi dikenal ya. Sekarang apapun informasi on hand ya, handphone kan. Nah, saya cuman simple. Bagaimana saya namanya melakukan personal branding terhadap diri saya gitu. Jadi lebih ke supaya orang tahu bahwa ada nih profesi pejabat lelang kelas 2 gitu. Terus apa sih profesi pejabat lelang kelas 2 itu? Tentunya melaksanakan lelang. Terus apa sih yang nanti akan dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2 ketika saya memasukkan berkas? Lalu gimana sih cara pejabat lelang itu bekerja? Gimana sih cara pejabat lelang itu menentukan pelaksanaan lelang dan nanti akan membuat risalah lelang? Itu memang harus ada semacam personal branding ya. Supaya masyarakat tahu bahwa oh si Cahyo itu adalah pejabat lelang kelas 2 gitu. Kerjaannya ngapain? Iya, aja kerjaannya ini. melakukan lelang gitu. Kira-kira gitu. Makanya saya awalnya iseng-iseng sih saya bikin judul ya. Judul media lelangin aja itu awalnya iseng sih, Pak. Boleh izin saya cerita ya? Boleh, sedikit ya? Pak. Boleh banget. Mewakili kegelisahan saat itu di 2019 memang lelang sukarela Belum menggeliat lah ya. tergusur oleh pandemi, Pak. Jadi mulai menurun, sementara lagak-lagaknya kita dipaksa untuk menggunakan media online ya. Betul. Dipaksa oleh kondisi karena memang tidak boleh bertemu ya kan. Jadi semua penawaran dipaksakan untuk online ya. Saya berpikir oh ini mesti harus waktunya yang tepat ini untuk menggunakan literasi digital ini untuk mempromosikan diri. Nah, saya memberanikan diri tadinya untuk membuat sebuah kanal YouTube gitu ya, Instagram, TikTok untuk menerangkan atau memasyarakatkan lelang sekaligus penggalian potensi, Pak Lumes. Gitu, saya menggali potensi di situ. Jadi lelang itu apa sih sebenarnya? Terus saya coba datangin teman-teman balai lelang, saya bikin video. Oh lelang mobil itu seperti ini, cara penawarannya seperti ini. Oh cara depositnya seperti ini. Kalau kalian nggak lunasi investasi itu berarti uangnya hilang dan uang jaminannya akan hangus dan lain sebagainya. Itu saya coba bikinnya simpel-simpel aja, yang belum yang sulit-sulit gitu. Sampai sekarang ternyata antusiasme netizen atau masyarakat bagus menyambut. Oh ya, ada pertanyaan, ada lagi konsultasi gitu ya. Dan sampai saat ini lelangin aja masih eksis, Pak. Yeah. Sebagai satu-satunya, ini nggak boleh ya saya mendeklar ya. Sebagai satu-satunya media lelang lah ya yang saat ini lah yang membahas mengenai lelang. Iya, jadi bukan hanya media untuk Pak Cahyo personal branding ya sebagai pejabat lelang, tapi juga media edukasi mungkin gitu ya. Betul. Awalnya sih saya mau personal branding, tapi bersamaan dengan waktu ternyata nggak hanya personal branding nih, karena memang jadi kebutuhan masyarakat akan promosi lelang ini meningkat gitu. Betul. Gitu. Jadi ya teman-teman balai lelang sebenarnya kalau kita bicara algoritma pembelian di dalam lelang, kalau di luar KPKNL ya tentunya Pak Mas ya. Yeah.
kita bicara harga terbentuk gitu ya untuk lelang mobil katakanlah teman-teman balelang yang main di otomotif itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pak. Tapi apakah peningkatan ini signifikan atau tidak bisa dibuktikan gitu karena memang by data mereka tarik data itu dari banyaknya peserta lelang gitu. Nah, apakah peserta lelang itu adalah itu saja atau ada yang baru? Nah itu nggak bisa dibuktikan. Makanya kenapa saya lalu masuk, saya ingin mencoba membuktikan itu Pak. Dengan cara ya sudah kita coba bikin sebuah kerjasama, lalu coba saya nanti produk knowledge-nya saya akan up ke sosial media saya. Feedbacknya adalah masyarakat akan download kalian punya aplikasi. Contoh aplikasi nggak usah nyebut brand ya, balai lelang ABC gitu, ya kan? Mereka akan mendownload di dalam device-nya, di-download. Oh iya, di situ akan muncul tahu dari mana? Tahu dari Cahyo 2, lelang ini aja gitu. Di situ bisa dibaca Pak. Oh ternyata ada kenaikan sekian puluh persen dari bulan lalu gitu yang tahu dari kita. Artinya potensi penggalian lelang, potensi menemukan pembeli yang baru itu tercipta Pak. Tercipta di situ. Sosial media apa aja tuh? Melalui kanal apa aja? Kita sih YouTube, Instagram dan TikTok yang Facebook sedikit ya, tapi yang besar di ya? 3 itu ya. Di YouTube, Instagram sama TikTok. Ya. Jadi ada, memang ini dulu nih. Kita kering juga kalau nggak ada minuman. Oh, Gi, minuman Gi. Oh, ini kayak sentilan-sentilun nih. sentilan. Terima kasih Pak. Waduh. Mari Bapak ya. Baik, terima kasih. Sambil Gimana Pak Mas tadi? Jadi mungkin gini biar nggak bingung ya teman-teman, terutama audiens ya, penonton kita ya, bahwa lelang itu sebetulnya Pak Cahyo 1 ya. Cahyo 1. Itu ada siapa sih yang istilahnya pelaksana lelang di Indonesia itu? Di Indonesia ya, ada KPKNL. KPKNL itu di situ ada pejabat lelang kelas 1. Kemudian ada pejabat lelang kelas 2 nih, Pak Cahyo yang punya kantor pejabat lelang kelas 2. Ada lagi balai lelang swasta. Nah, iya betul. Teman-teman balai lelang swasta yang suka bekerja sama dengan Pak Cahyo tadi yang disampaikan balai lelang tadi gitu. Nah, ini semua ini sebenarnya pengguna jasa yang melayani lelang di Indonesia, cuman berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan ya dan juga Venture Regulator sudah dibagi tuh wilayah kerjanya masing-masing gitu. Yang semuanya sih tujuan akhirnya adalah untuk melaksanakan lelang dan juga untuk penerimaan negara. Betul. Gitu. Makanya ya sinergi, kita harus sinergi nih dengan Pak Cahyo dan teman-temannya di PL2, kemudian ada Balai Lelang di Perbali ya, Balai Lelang Bank Indonesia, dan juga kita di KPKNL yang mana di bawah DJKN. Pak Cahyo ini juga diangkat oleh Menteri Keuangan juga ya. Betul, kita diberikan SK oleh Kementerian Keuangan. Iya. Meng-highlight apa yang disampaikan Pak Lomes tadi Pak Cahyo, izin. Tadi yang disampaikan itu semuanya tergabung dalam nama, kalau saya boleh memberikan nama insan lelang Pak. Insan ya, lelang. Insan lelang. Jadi ada pejabat lelang kelas 1, ada pejabat lelang kelas 2, ada teman-teman balai lelang. Nah ini sama-sama kita adalah insan lelang Indonesia. Lelang Indonesia pemburu PNBP. Semangat pokoknya untuk itu gitu. Jadi teman-teman balai lelang juga mengerjakan porsinya yang banyak ya. Saya lihat mengerjakan pralelang. Ya. Ya, ini yang salah dimengerti oleh teman-teman. Betul. Balai lelang itu kita yang melelang gitu. Iya betul. Jadi mungkin teman-teman di luar sana nggak paham gitu. Balai lelang tuh dipikir ya sudah dia memproduksi lelang gitu. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Balai lelang itu lebih kepada event organizer ya. Betul, pelaksanaan lelang gitu. Dari mulai pralelang, lelang persiapannya, lelangnya dan pascanya gitu. Nah, yang mesti harus dipahami bagaimana bisnis prosesnya itu tuh teman-teman mesti harus banyak baca literatur terkait dengan lelang. Balai lelang ini. Balai gitu. lelang. Sehingga teman-teman tidak terkecoh gitu ya Pak. Jadi kenapa sih kalau udah lewat balai lelang kenapa lewat KPKNL lagi gitu? Padahal sebenarnya lewat KPKNL itu tergantung dari barang yang akan dijual. Kenapa sih udah lewat balai lelang mesti harus lewat PL2 gitu? Iya. Ya kan? Jadi tergantung barang apa yang akan dijual gitu Pak ya, kira-kira ya. Betul. Karena memang gitu. Balai lelang itu ya hanya untuk jasa pralelang gitu. Betul. Ya, yang menyelenggarakan yang mempromosikan, mempersiapkan gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang melakukan pelaksanaan lelangnya screening ya. Verifikasi.
verifikasi dan screening awal barang ini akan dijual lewat pejabat lelang kelas 1 atau kelas 2 itu balai lelang, Pak. Jenis barang apa? Contoh, kalau ada bank gitu ya memohonkan kerjasama untuk penjualan lelang-lelang aset tanggungan gitu, tentunya nggak mungkin ke saya karena memang ranahnya pejabat lelang kelas 1 gitu. Jadi silahkan dimohonkan ke KPKNL sesuai dengan barang tersebut berada, misalkan di Bogor. Iya. Lagi-lagi lelang itu kan berdasarkan jenis lelangnya ya. Betul. Jenis lelangnya. Gitu. Kewenangannya PL1 ya untuk eksekusi gitu ya. Ya. PL2 balik lagi ke kewenangan tadi. Nah, kalau di pejabat lelang kelas 1 ada istilah, saya yang mesti harus banyak penjelasan nih. Ada japung, ada apa itu gimana tuh Pak? Ada Pak Lomes ini. Nah, itu boleh tuh. Ya kalau kami di pejabat lelang kelas 1 itu ada terbagi saat ini sih di ketentuannya ada 4 ya. Pelelang pertama, pelelang muda, pelelang madya, dan pelelang utama. Nah, pelelang pertama ini yang arestasinya sesuai ketentuan yang terbaru itu 250 juta ke bawah limitnya ya. Limitnya. Eksekusi. Dia bisa lelang hak tanggungan dan jenis-jenis lelang lain, cuman berdasarkan limitnya 250 juta ke bawah. Oke. Kemudian pelelang muda tadi dari 250 juta ke atas sampai dengan 2,5 miliar. Oke. 2,5 miliar itu pelelang muda. Pelelang madya dari 2,5 miliar sampai tak terhingga ke atas. Nah, untuk yang pelelang utama ini sementara ini udah ada jabatannya, cuman orangnya belum ada karena di situ masih adanya di kantor pusat. Kantor pusat itu Iya. Jadi pelelang utama itu cuma 1 nanti di kantor pusat DJKN. Oke. Cuman sementara ini masih kosong gitu. Itu untuk jenis lelang apa itu? Itu bagus sih Bapak Cahyo. Pelelang utama itu untuk jenis lelang yang nggak ada diatur Contohnya? dan se-Indonesia. Jadi dia bisa lelang semua se-Indonesia wilayah kerjanya. Oh, yang dulu mungkin Contohnya gini Pak. barangnya di mana Contohnya gitu ya? gini untuk lelang-lelang kapal offshore. Offshore bukan kapal ya apa? Kan Barang-barang kalau misalnya contoh aja wilayah yang berbatasan dengan laut itu kan Iya, boleh perairan ya. dia hanya menguasai tanah dan daratannya aja kan kabupaten betul, itu kan. Sedangkan batas-batas KPKNL itu kan hanya sebatas Wilayah administrasi. wilayah administrasi dari Pemda itu ya. Iya. Nah, untuk yang zona ekonomi eksklusif itu kan di situ ada pengeboran minyak ya kan. Nah, itu yang lelang nanti temen bapak-bapak PL2 itu PL utama itu. PL1 yang PL1 ya, pelelang utama itu tadi. Sehingga nanti selain dia tugasnya membuat kebijakan tentang lelang, dia juga melaksanakan lelang yang di luar yang ada di kewenangannya pelelang muda madya gitu. Kayak saya kan pelelang madya tapi wilayah kerja saya kan hanya sebatas wilayah kerja KPKL Bogor ya. Yang mana ada 6 kota kabupaten. Nah, selain itu saya nggak bisa lelang tuh Pak barangnya. Nah, kalau yang pelelang utama ini jurisdiksi ya. se-Indonesia dia bisa lelang gitu. Oh, misalkan dibutuhkan untuk lelang di perbatasan Singkawang sana boleh juga Boleh ya? dia. Ada bisa. temuan apa di sana? Iya, yang mungkin di luar wilayah jurisdiksinya Pemda atau KPKNL yang ada di situ. Tapi masih masuk wilayah Indonesia. Masih tentunya. masuk wilayah Indonesia. Tapi tidak terbatas nilai ya. Jadi jenis barangnya. Ah, Yang membuat beliau eksklusif itu apa tuh? lokasi barangnya. Atau jenis barangnya? Atau juga? kerumitan ya. Kerumitan juga. Oh, Ya. oke. Tapi belum ada ya. Belum ada, tapi Atau belum mau, ini belum ada yang mau. sebenarnya mungkin belum ada yang qualified kali. Harus ini fit and proper test juga. Fit and proper test juga. Karena kan dia kan setingkat direktur ya kalau Jafung utama itu ya. Oh. Setingkat eselon 2 itu nanti kedudukannya. Sehingga selain membuat kebijakan juga nanti Jafung utama itulah yang akan melelang barang-barang yang memang barang yang belum diatur atau barang yang belum ada di PMK kan jenis-jenis lelang udah ada nih Pak. Tiba-tiba ada peraturan yang baru, nah itu dia bisa lelang tuh. Iya. Seperti kemarin kan nambah tuh jenis lelang seperti barang milik desa. Nah itu kan sekarang udah diatur. Dulunya belum ada tuh. Belum ada. Barang milik desa tuh Barang kembang desa gitu. Kembang desa. Aset desa. Oh, aset desa. Bukan asetnya Pak Kades ya. Aset desanya gitu. Aset desa itu Ya. contohnya apa kayak? Kan sekarang desa itu kan dapat anggaran kan dari pemerintah. Kan? Oke. Nah itu mereka harusnya tuh desa itu beli barang atau BM. Belanja modalnya Belanja BMD. modal lah. Dia beli kendaraan, beli mungkin bisa beli tanah dan bangunan. Ya. Nah, itu kan masuk aset desa. Aset desa. Selama ini kan nggak jelas nih kemana nih pencatatannya seperti apa, bagaimana. Nah ini udah koordinasi dengan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri
bahwa nanti untuk aset ini jika nanti mau dihapuskan atau penghapusan harus lewat lelang, namanya lelang jenis barang milik desa. Oh, jadi ada BMN, barang milik negara, ya kan? Sekarang barang milik desa. Iya, Iya. desa juga ada. Kalau Anu Izing saya ikut, Pak. Kembang desanya tadi Kembang desa, Pak. Saya tadi. nggak dijual gitu. Tapi tadi melanjutkan pertanyaan tadi ini Pak Cahyo tadi Pak Palomes yang kan ada dua tuh, ada pejabat lelang Ya. kelas 1, ada juga pelelang nih, pelelang ahli gitu, Iya. jabatan fungsional pelelang gitu. Iya. Nah ini sebenarnya dua orang yang gimana nih? Ya. Sama aja kan? Jadi gini, kalau pejabat lelang kelas 1 itu emang ada undang-undangnya, dia ketentuan di PMK-nya dia bisa menjadi harus menjadi jafung ya. Karena undang-undang ASN kan Kementerian Keuangan nanti ada 4 jafung besar. Nah, salah satu jabatan fungsional itu adalah jabatan fungsional pelelang. Selain ada analisis keuangan, ada fungsional penilai ya. Nah, ini fungsional pelelang hanya ada di DJKN. Nah, fungsional pelelang itu adalah pejabat lelang kelas 1 yang di DJKN yang menjadi fungsional. Makanya jadi pelelang ya namanya. Gitu. Jadi terkait dari kebijakan ASN. Iya. Gitu. Jadi semuanya fungsional Jadi gitu ya. fungsional nggak boleh ke struktural ya, Pak? Atau- Bisa. Cross function bisa. Cross function. Cuman tergantung kebutuhan organisasi, Pak. Oh. Untuk kembali ke kebutuhan organisasi. Saat ini kan pelelang itu masih kurang banyak, Pak Cahyo. Contohnya misalkan, contoh konkretnya, bisa nggak pejabat lelang kelas 1 yang secara fungsional menjalankan tugas, tiba-tiba nanti menggantikan posisi kepala kantor misalkan? Mungkin nggak? Kalau menggantikan sebagai PLH sih sering ya. Definitif. Jawabannya politis, Pak. Kalau PLH sering. Cuma kalau menggantikan itu ya nanti kalau misalnya Cross function. organisasi membutuhkan ya misalnya. Ada juga teman-teman fungsional itu yang udah promosi dari pelelang pertama jadi kepala seksi gitu nanti. Kemudian juga dari pelelang muda itu nantinya jadi kepala kantor. Oh, gitu. boleh ya? Boleh seperti Oh, itu. oke. Sekali Tapi lagi tadi kebutuhan kembali organisasi. tergantung kebutuhan organisasi Iya, gitu ya. kebutuhan organisasi. Ya. Ya, balik lagi ke Pak Cahyo nih. Apa itu? Lelangin aja. Wes, Wah, apa itu yang mau menarik sebenarnya. Iya. Sebenarnya di udah berapa tahun Pak Cahyo di pelelangan ini? Kalau Di dunia pelelangan. di ini. dunia pelelangan. di dunia pelelangan ini sejak tahun 2003. Nah, sebagai PL2 Sebagai yang PL2 resmi sebagai PL2 tahun 2010, Pak. 2010. Lelang apa yang menarik dan jadi apa ya? Betahkan jadi pelelang, Pak? Karena memang passion ya, saya kan Passion. suka menjelaskan sesuatu gitu ya. Terus lelang itu unik gitu ya. Nah, Kenapa unik? Beda seperti jual beli biasa kalau Mas Iya, ya. Jadi kalau jual beli biasa, misalkan saya punya handphone, nih handphone saya mau jual. Saya cukup menawarkan di platform sosial media ada satu orang pembeli. Ya sudah, kalau saya dapat satu orang pembeli tinggal tawar-menawar, cek kondisinya seperti apa, serahkan barangnya. Levering terhadap kebendaannya selesai, mereka bayar gitu. Iya. Beda sama lelang. Kalau lelang, ini saya tawarkan nih dengan suatu harga tertentu gitu ya Pak. Iya. Ya kan misalkan limitnya di 1 juta. Siapa mau 1 juta? Itu potensial buyer atau calon pembelinya bisa lebih dari 2 atau 3 orang Pak. Itu yang bikin menarik. Disitulah kita bisa Menaikkan apa harga namanya? ya. Iya betul, menaikkan harga gitu. Nah, 1 juta bisa jadi 10 juta. Ya. Karena Iya. memang nggak mungkin kita menyenangkan banyak orang kan Pak. Harus satu orang pemenang kan Pak. iya. Ya kan? Jadi harus dapat satu orang pemenang. Nah, uniknya lagi menurut saya yang lelang itu kita punya apa ya istilahnya ya mengharuskan kita untuk menjual itu ke banyak orang kan, Betul. menginformasikan itu ke banyak orang. Betul. Karena lelang itu harus diumumkan kan gitu. Iya. Nah, menarik apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo sebagai PL2 memiliki banyak channel untuk menarik minat banyak orang gitu. Ya, untuk iklan lah ya Pak. Iklan, Untuk iklan. melalui YouTube, Instagram gitu ya, TikTok gitu. Nah, signifikan nggak sih Pak? Bicara signifikan, bicara experience ya Pak. Bicara Iya. experience itu tidak jarang orang beli dari YouTube. Artinya dari iklan yang saya produce di YouTube Pak, yang saya tayangkan gitu. Saya upload di YouTube, misalkan saya upload hari ini gitu ya, untuk lelang seminggu ke depan. Ya.
Begitu saya upload di jam-jam traffic, mereka bertanya ini lelang jadwalnya kapan dan lain sebagainya gitu. Terus tiba-tiba nanti ada yang Pak, terima kasih saya sudah beli sekian gitu. DM Pak ke kita. Oh, DM. Iya, ada yang kemarin tuh lucu tuh, saya cerita sedikit. Saya bikin ini, saya cuman kalimatnya sepele. Ini buat kalian yang lagi nyari motor matic, ini murah-murah nih. Cuman gitu aja nih. Posisinya di sini lelangnya, nggak usah sebut brand ya, lelangnya kapan, brandnya ada A, B, C, D, E gitu ya. Simpel kan? Saya tayangkan hari Rabu kalau nggak salah ya, di jam-jam 2 siang gitu. Jam 6 sore itu penontonnya sudah kira-kira hampir 25.000 Pak. Dari situ setelah lelang ada yang DM kita, Pak saya, lelangnya di Jakarta ya. Pak saya dari Surabaya, terima kasih saya kemarin beli 15 unit. Borong dia. Borong, jarang Pak. Satu orang beli 15 unit itu jarang Pak. Terus dia fotoin, ini Pak saya udah angkut pakai truk, wah luar biasa. Terima kasih Pak informasinya dari Bapak. Nah, hal yang semacam ini, experience semacam ini kan sebenarnya bisa nggak? Mungkin kan nggak Pak Palomes dilakukan oleh PL2 dengan mungkin boleh dibilang keterbatasan birokrasi gitu. Saya rasa mungkin ya. Kalau kita sebagai PL1 itulah Pak Cahyo, kendalanya pejabat lelang kelas 1 itu nggak boleh memasarkan. Berbeda sama Pak Cahyo, Gitu, boleh memasarkan. Bolehnya numpang ya? Bolehnya numpang masarkan. Gitu. Dia sukanya bonceng saya Pak. Tapi pemasaran itu apa nama istilahnya ya? Karena kan memberikan gini. informasi kan? Ya gini Pak Cahyo, pejabat lelang kelas 1 itu fungsinya lebih kepada seperti hakim ya. Iya. Kita berada di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Di satu sisi misalnya yang kita lelangin adalah aset eksekusi, ya kan? Kita nggak mungkin aktif memasarkan. Nanti si debiturnya akan marah gitu. Wah ini pejabat lelangnya terlalu Proaktif. proaktif dan kayaknya seneng Memihak banget barang gitu saya dilelang. Seperti itulah ya. Tapi di satu sisi harus menjaga netralitasnya ya dari sisi penjual, dari sisi pembeli, bahkan dari sisi ketentuan juga kita nggak boleh gitu untuk memasarkan. Cuma anehnya kita ditargetin juga tuh. Lelangnya harus laku, tapi itu kan untuk PNBP ya, untuk PNBP, penerimaan negara. kaitannya sama gitu. PNBP Pak. Iya, itu menjalankan tugas untuk PNBP. Iya. Cuma tadi kita nggak boleh memasarkan gitu. Tapi nanti mungkin dengan tim-tim dari KPKNL ya, tim medsosnya KPKNL gitu, mungkin bisa juga pemasaran dari sana. Jadi lebih ke memberikan informasi lah Iya, ya, bukan iya. memasarkan. Bukan tapi memberikan memasarkan. informasi. Betul. Ya, membuka informasi seluas-luasnya supaya Betul, memang menjaga transparansi, Pak. Betul. Kalau menurut saya yang lebih dijaga adalah fairness-nya, Pak. Karena memang kita sama-sama mengemban sebuah regulasi ya, Pak. Jadi Iya. mesti harus Betul. fairness-nya harus dijaga supaya memang masyarakat luas paham bahwa sebenarnya proses lelang itu ya baik adanya gitu. Iya. Iya. Gitu. Transparan lah, akuntabel. Transparan, Betul. akuntabel itu yang paling kita Betul, utamakan. utamakan ya. Iya. Kalau Pak Cahyo sendiri mau izin nih Pak Lomes ya. Perannya apa di sini nih? Ini beliau ini baru jadi pelelang, Pak. Oh gitu. Iya, sebenarnya Gantian hostnya ke sini ya. kayaknya bergerak di bidang lelang udah lama juga. sebenarnya. Bergerak di bidang Beliau lelang. ini kan sebelumnya adalah jurusita juga. Oh, jurusita jurusita. itu kan barang yang akan dilelang dari jurusita nih. Oh, sempat jadi jurusita juga ya? Ya, pada akhirnya saat ini masih jurusita sih sebenarnya. Oh, Gitu. tapi Iya. bisa sama-sama fungsional itu? Enggak, beda. Beda ya? Tidak fungsional. Oh. Iya. Oh, mungkin fungsional kali ya. Fungsional. Cuma fungsional. nggak dapat Tapi- jabatan fungsional gitu. Tapi nggak ada rumpunnya kalau di Nggak ada DJKN. Oh. Kalau jurusita di pengadilan ada fungsionalnya ya. Tapi kalau di DJKN dia bukan. Jurusita tuh, Dia masuknya fungsionalnya ke analisis keuangan negara. oh jurusita tuh orang yang paling menakutkan loh. Menakutkan. Kalau udah bikin surat mau menyita sesuatu tuh, Iya. aduh. Ini kayaknya kita bicara di sesi lain. Oh iya. Mancing-mancing soalnya tadi. Iya ya, nanti kita bicara sesi tersendiri ya. Iya, Ya, jadi benar, sebenarnya lebih ke ini Pak Palomes. Jadi saya itu sebagai balik lagi ya, jurusita, saya juga pernah jadi penjual. Gitu. Nah, Oh, pejabat penjual. pejabat penjual, penjual. sebagai pejabat penjual. Kemudian menjual barangnya ke melalui lelang, Iya. memohonkan kepada PL2. PL1, 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 lelangnya ya. lelang eksekusi. Iya, Jadi iya, iya. proses itu saya Sudah paham. mengalami, gitu. Iya, iya, iya. mengalami Udah khatam ya, tinggal sekarang pengen masuk ke dunia Iya. pelelang. Pelelangan. Oh. gitu. Walaupun dulunya juga pernah di dunia pelelang. Cuma kalau dulu kan konvensional Pak. Oh. Sekarang kan semua lewat
online, elektrik. Nah itu yang experience itu yang belum saya pernah dapat tuh. Oh, jadi sekarang pelelang di Bogor juga atau geser ke mana? Beliau ke arah barat dulu, Pak. Ke barat sementara. dulu. Arah barat tuh Ciomas. Gitu. Iya, Kalau iya, sekarang iya. di Bogor di Jawa Barat, nah Iya. beralih ke Pulau Sumatera. Oh, Sumatera. Oh, buat teman-teman nanti kalau yang di Sumatera. Sumatera di mana, Pak? Barat? Barat. Oh, Sumatera Padang. Barat. Padang ya? Iya. KPKN Padang, Pak ya? Betul. Nah, untuk teman-teman yang nonton YouTube-nya Lelangin aja, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya, seputar jabatan kelas 1, beliau mulai kapan, Pak? Efektif pertengahan September. Iya. September ini. Ini Nah, bulan ini. akhir bulan September sudah berada di Padang. Siap. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. hubungi Ya. saya. Promosinya di KPKNL Bogor. Gak apa-apa. Biasanya kalau teman-teman perbankan kan, waduh, oh ternyata ada cari lelang tuh apa? Tuh keluar tuh pertama kali, Pak. Oh. Karena kan ada namanya Google AdSense ya, Pak. Google Sense. Iya, itu media untuk membuat apa yang kita iklankan bisa dicari orang dengan keyword tertentu di nomor Di- 1. di atas. Misalkan nih, Mm-mm. tukang urut gitu keluar tuh, set Pak siapa gitu. Nah, mereka pakai media itu Agar paling atas ya. agar bisa dicari mudah gitu. Hmm. Misalkan alamat kayak saya alamat pejabat lelang kelas 2 wilayah Banten tuh keluar paling atas, Pak. Ya itu yang membuat teman-teman tuh jadi tahu, oh ternyata ada pejabat lelang kelas 2 gitu. Betul. Yang dilihatnya apa aja gitu kelihatannya. Cuman Nah, nanti- Pak Cahyo kalau jabatan kelas 2 lebih ke segmennya apa? Properti apa? Apa Otomotif, semuanya Pak. gitu? Otomotif Ya? Otomotif. Pak. Otomotif, motor, mobil gitu ya? Ya, otomotif. Kalau saya sih saat ini otomotif, terus kemarin sempat barang-barang pre-love, Pak, barang-barang bekas ya. Oh. Ya, Itu second, menarik ya, barang bekas ya? gitu. Ya, tapi yang branded ya. Barang bekasnya yang ini ya, yang apa? Sekarang lagi ngetren tuh ya, thrifting ya. Beda. Atau barang bekas seperti apa tuh? Barang Barang bekasnya bekasnya. tapi yang branded ya. Oh, yang branding. Ya, misalkan tas merek ABC gitu, yang suka dibawa ibu-ibu sosialita Sebenarnya gitu. lebih ke barang investasi ya. Bekas tapi Lebih ke situ ada atau masih punya nilai. kolektor item, Pak. Kolektor Kolektor item. ya. Kolektor item kita juga pernah kayak misalkan motor antik gitu. Itu ada sistem apa kurasinya segala macam? Mengkurasi itu? Enggak sih, Pak. Kalau sistem autentifikasi sama kurasinya karena saat itu saya bukan bingung, saya lebih ke udah ini barang hobi aja gitu. Oh. Yang datang adalah penghobi juga, Pak, yang dia sudah tidak Berarti di memperhatikan, komunitas hobi ya, Pak? betul, Hobi. tidak Oke. memperhatikan harga pasar gitu. Harganya Iya. harga hobi Iya, gitu. harga hobi. Sepanjang hobi ya sudah saya ikut gitu. Pinter dia masukin itu. Kolektor ya rata-rata Kolektor, pembelinya Pak. ya. Kolektor. Jadi Cakep. motor-motor jadul gitu, sepeda. Iya. Kita pernah masuk di segmen itu juga. Terus motor-motor gede gitu, pernah juga. Ini motor gede tuh kemarin karena channelnya Pak Cahyo tuh, Iya. yang Jakarta 2 kemarin lelang. Besok ada nih, besok bocoran, Pak. Motor Nah, apa tuh? bocoran. Apa yang ini? Tanggal 19 teman-teman Bea Cukai kemarin. Besok lewat Jakarta 2, Pak. Royal Enfield lagi. Royal Enfield lagi, Oh. sejumlah Royal Enfield lagi. 60-an lah ya. Boleh lah nanti diikutin lah ya. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Ya, untuk Anuizi. Gitu. Gitu sih. Kesulitannya apa sih, Pak, kalau di KPKN, Pak? Sulitannya apa Pak? Pokoknya Mas. Kesulitannya ya nyari pembeli kalau kita Oh, karena memang nggak boleh iklan ya. nggak boleh iklan, tapi ya memang di Bukan sini- menurut saya bukan kesulitan ya. Mungkin tantangan kali itu. tantangan ya Tantangan. betul. Jadi banyak di kita itu lelangnya TAP, Pak, sebetulnya. TAP itu apa kepanjangan? TAP itu tidak, Tidak ada ada penawaran, penawaran. alias Tidak belum ada laku. penawaran. gitu. Nah ini yang memang karena tadi kan barangnya mungkin barang eksekusi ya. Tapi harganya eksekusi itu kan biasanya ada risikonya. Nah inilah bagaimana meyakinkan para pembeli lelang bahwa sebenarnya risikonya itu bisa dimitigasi gitu. Iya, iya. Ketika nanti ada mau lelang itu dicek dulu barangnya kan. Dicek, kemudian apakah nanti pengosongannya bisa dihandle atau tidak, Eksekusi biayanya ya. berapa gitu. Nah itu ketika nanti udah pembelinya udah paham itu sebenarnya sih udah mengalir aja itu gitu. Udah Ya. bisa dilaksanakan. Cuman kan bagaimana kita mengedukasi pembeli lelang ini yang kadang agak sulit ya. Keyakinan mereka bahwa beli lelang itu memang harganya bagus, harganya tapi ada faktor risiko yang harus mereka bisa atasin gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau di PL2 apa tuh? Tantangannya seperti apa sih? Tantangannya sebenarnya, nah ini yang mesti harus dipahami oleh teman-teman yang mungkin profesinya sama kayak saya, Pak. Selama ini teman-teman yang profesinya sama kayak saya itu selalu bergantung sama balai lelang, Pak.
Nah ini harus dipahami karena memang mostly pelaksanaan lelang itu datangnya dari balai lelang. Jadi masih kita anggap tradisional gitu. Betul, makanya saya dengan adanya lelangin aja, saya berusaha untuk merubah mindset mereka, Pak. Saya berusaha untuk merubah mindset bahwa sebenarnya tidak bergantung balai lelang pun bisa gitu. Dengan cara ya, bagaimana cara personal branding tadi supaya lebih banyak orang mengetahui apa itu profesi pejabat lelang gitu. Dengan cara rutin buat promosi di sosial media. Betul. Misalkan hari ini saya buat promosi mengenai lelang itu ada 25.000, berarti ada 25.000 orang tahu profesi saya di seluruh Indonesia. Tinggal cari persamaannya. Misalkan Kota Malang, persamaannya yang kayak saya siapa? Oh, ketemu Bu A, Bu B, Bu C gitu dan seterusnya. Nah, tidak jarang saya mendapatkan pekerjaan yang kaitannya sama lelang sukarela itu dari sosial media. Sosial media. Betul. Pak, boleh nggak saya dilelangkan ini gitu? Pak, saya boleh nggak konsultasi mengenai lelang ini gitu? Banyak yang dari situ. Jadi mindset menunggu itu enggak lah. Saya sudah tinggalkan itu jauh-jauh. Karena menunggu mau waiting for Godot apa? Menunggu Godot nggak datang-datang, makanya duduk terus kita. Harus dikejar ya Pak ya? Iya. Jadi kalau TPL 2 tuh tantangannya ya itu tadi ya. Penggalian potensi, Pak. Penggalian potensi. Betul, tantangannya lebih ke penggalian potensi gitu. Sebenarnya pasarnya sebenarnya Luas, luar Pak. biasa ya, luar biasa ya. Luas sekali. Luas. Pasarnya luas sekali. Jadi ada pasar Tanah Abang. Oh enggak. Land Brother. Ya. Serius. Enggak, Pak, pasarnya luas sekali karena memang yang belum tergali gitu ya. Kan selama ini hanya apa sih? Otomotif. Ya. Iya. Fixed asset, tanah dan bangunan. Terus lukisan. Iya, rare item itu tadi. Ya, lukisan. Coba pernah nggak Bapak-bapak terbayang seberapa dahsyatnya orang war tiket? Oh iya itu Kenapa kemarin nggak digali? Coldplay tuh ya, Betul. Coldplay ya. Nah, tuh. Betul itu. Mending dilelang tuh ya. Itu kalau Iya. naik-naik gitu. Iya. Aduh. Yuk kita bikin lelang war tiket, pertunjukannya Blackpink misalkan. Iya, Wah, itu dahsyat, Pak. Coldplay udah. Oh, iya. Dikelola sama pejabat lelang kelas 1. Wah, itu bisa naik tuh. Wah. Dan pasti nggak ada penipuan di situ, Pak. Iya. Karena semuanya terorganisir secara bagus. Menarik itu. War tiket belum ada yang ngerjain, Pak. Belum Bener ada kan? ya itu ya. Betul. Karena yang sifatnya itu kenapa kok saya punya ide? Karena limitatif, Pak. Iya. Ya kan? Apalagi kalau konsernya cuma sehari kayak kemarin kan. Iya, betul. Coldplay kan. Konsepnya sehari, hari berikutnya udah pindah ke negara lain, Pak. Ya Iya. kan? Jadi wah nggak bisa tuh. Potensi pemasukan negaranya ada di situ. Iya. War tiket. Dan pada kenyataannya memang naik-naik kan dia ya. Betul. Jadi dibeli, ya mohon maaf ya, dibeli di baju. Tapi tiket timnas juga kadang-kadang juga susah juga tuh. Bisa juga. Timnas bisa juga, ya kan? Tiket nonton apa gitu ya, artinya yang punya Yang langka nilai ya. limitatif, langka lah. Iya. Atau kalau enggak yang produksi jaket tuh, Pak. Ada jaket varsity yang tambal-tambalan gitu kan. Diproduksi hanya untuk 50 tuh yang pakai banyak, Pak. Pejabat kita yang pakai banyak. Dia produksi hanya untuk 50 piece. Ya kenapa enggak dideketin? Ada 50 piece lewat lelang ya gitu. Rare item ya. Seru kan? Seru itu. Seru. Limited edition. Karena punya itu tuh pride tersendiri, Pak. Iya. Atau kalau enggak gini, coba saya akan deketin produsen gitar ya, gitar bolong. Gitar bolong, habis itu ada tanda tangannya Alibata di sini. Ya kan? Ditanda tangan, diukir ya kan? Itu yang reaction banyak, Pak, pasti. Pasti Pak. banyak. Pasti. Coba bikin 10 aja ya, Alibata from Indonesia. Waduh. Bisa sampai luar negeri kayaknya tuh yang beli. Orang Alibatanya aja reactionnya sampai mana-mana, Pak. Apalagi gitarnya kan? Iya. Orang luar negeri, wah ini orang Indonesia yang fingerprint ya. Finger style, Pak. Finger style. Ya kan, finger style. Typing. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman udah dibuka semua tuh tadi. Ya, itu potensi. Ide-idenya, inspirasinya. Potensi ya. Jadi masih eksekusinya. luas ya potensi lelang sebetulnya ya. Iya, segampang gini. Saya punya karya cipta terhadap lagu, bisa Oh iya sekarang ya betul. Haki ya. produknya apa? Royalti, Pak. Betul. Konten YouTube juga katanya Konten bisa YouTube, ya kanal YouTube saya bisa saya jual, Pak. Iya. Jadi siapa yang mau beli akun YouTube saya, udah tinggal saya lelang aja. Sekian miliar gitu kan. Ini monetisasinya sekian ratus juta gitu. Seru kan, Pak? Betul. Apa aja sebenarnya, Pak? Potensinya banyak, Pak. Tergantung kreativitas teman-teman. Tentunya dengan memperhatikan koridor aturan dalam yang ada gitu, Pak. Ini boleh, ini tidak boleh kan jelas, Pak. Jadi semua barang sebenarnya bisa dilelang. Iya.
Iya, ada pelelang 1, kelas 1, ada pelelang kelas 2. Betul. Tinggal pilih. Tinggal sesuai pilih. kewenangan. Gitu. Jadi kita ramaikan ya Siap. dunia Dunia lelang gitu Indonesia ya. ke depan gitu. Iya. Mudah-mudahan dunia lelang kita makin bergairah, Mantap. makin antusias. Siap. Gitu. Gini obrolan kita Cukup. cukup sampai di sini. Sampai di sini. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Pak Cahyo, Lomes, terima kasih terima Pak Palomes. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, Tetap semangat. tetap berkarya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.